cacian, hinaan, itu saya jadikan semacam motivasi, cambukan untuk saya lebih berkarya lebih banyak lagi, membantu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Bang Lo untuk menyambung mengapa jadi penerapi sakit akibat santet ya. Nah, teman-teman semuanya, saya berbagi pengalaman di sini ya. Jadi sebelum itu saya berterima kasih atas dukungan kalian semuanya yang sudah membantu membesarkan channel ini. Tanpa dukungan kalian, channel ini teman-teman tidak akan ada apa-apanya ya. Tanpa dukungan kalian semuanya, dengan cara menekan tombol subscribe di pojok bawah video dan juga menekan notifikasi loncengnya, serta menekan like atau jempol, komentar, dan juga membantu men-share-nya. Terima kasih atas dukungan kalian semuanya. Dan saya Bang Lo mengucapkan juga salam logika, salam logika. Kenapa saya mengatakan salam logika? Karena saya berusaha untuk membuat terapi saya sesuai dengan logika, bukan mendongeng ya. Bukan mendongeng cara menerapi orang, tetapi dengan logika. Berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu, kini dan masa yang akan datang. Dan selamat pagi, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, om swastiastu, dan namo buddhaya, serta salam kebajikan buat semua teman-teman yang ada di seluruh belahan dunia. Nah teman-teman, menyambung dari part 1 tentang mengapa Bang Lo menjadi seorang penerapi sakit akibat santet ya. Jadi menjadi seorang penerapi atau membantu mengobati seseorang dari sakit akibat sihir atau santet, teman-teman, saya pribadi tetap mengalami yang namanya rintangan atau kekacauan pikiran akibat omongan orang, teman ya, yang membuat ya misalnya kata-kata rintangannya salah satu misalnya konten dukun ya, konten dukun, apalah itu konten begitu, tidak mendidik gitu ya, tidak mendidik. Tetapi teman-teman semuanya, dari awal saya sudah ada misi, visi dan misi ya. Visi saya menyehatkan orang banyak di luar sana sakit akibat gangguan sihir atau bangsa jin atau roh jahat ataupun santet atau ilmu pelet ataupun akibat mau penumbalan ya. Jadi saya tetap pada misi saya mengingat misi itu, walaupun ya terkadang teman, awal-awalnya dulu ya, teman, keluarga ya, kayak seperti memandang sebelah mata ya, memandang seperti sebelah mata ya, seakan-akan saya ini yang saya lakukan ini salah gitu loh ya. Seakan-akan yang saya lakukan ini salah di mata sebagian orang, tapi di mata sebagian orang lain yang sudah mengalami perubahan ya, terima kasih Bang Lo, saya bisa bekerja lagi. Terima kasih Bang Lo, saya sudah sehat. Terima kasih Bang Lo, saya sudah bisa jalan lagi dengan baik. Terima kasih Bang Lo, saya sudah bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih Bang Lo, saya sudah bisa makan Bang Lo, nggak sangkut lagi di leherku akibat gangguan jin atau santet. Terima kasih Bang Lo, saya sudah nggak muntah darah lagi akibat teluh ya. Jadi sebagian orang menganggap yang saya lakukan salah gitu loh. Kalau saya berpatokan menganggap orang memandang sebelah mata, ya saya nggak akan jalan. Saya tidak akan terus pada visi saya atau misi saya menyehatkan orang banyak di luar sana. Jadi kata-kata
cacian, hinaan, itu saya jadikan semacam motivasi, cambukan untuk saya lebih berkarya lebih banyak lagi, membantu jiwa-jiwa untuk dilepaskan dari akibat gangguan roh-roh jahat atau sihir atau santet. Nah, teman-teman, ya mungkin kata-kata kalau kita mendengar sepintas, konten dukun lainnya, nggak jelas. Ya. Mungkin sepintas kita mendengar akan merasa tersinggung. Ya. Tapi saya tidak akan pernah mau tersinggung. Ketika kita mulai tersinggung, berarti kesabaran kita kalah dengan yang namanya ketersinggungan tersebut. Ya. Jangan fokus membayangkan, kayak saya pribadi, jangan fokus membayangkan cibiran orang. Ya. Jangan fokus membayangkan pandangan sebelah mata orang terhadap apa yang saya lakukan. Tapi coba perhatikan dari orang-orang yang tidak mampu melepaskan dirinya akibat gangguan sihir tersebut. Ya, akibat gangguan sihir tersebut, maka saya akan berpikir bagaimana membuat orang tersebut menjadi lebih baik dalam hidupnya. Nah, teman-teman semuanya, dari pengalaman menerapi orang, jadi saya mengambillah kesimpulan. Ada yang mudah sehat dan ada yang agak sulit sehat. Yang mudah sehat ini ya mungkin sebentar sudah sembuh, kan begitu. Itu karena lawannya tidak bisa akses ke tempat tinggalnya. Ya. Nah, bagi yang sulit sehat, lawannya mudah akses ke dalam rumahnya atau ke tempat tinggalnya atau ke hidupnya. Nah, tapi ada juga sih kategori orang yang sulit sembuh padahal kasusnya tidak terlalu berat, tetapi karena keraguan dan ketidakpercayaannya terhadap sakit yang dialami, apakah ini sihir atau medis, itu yang membuat dia keraguan-raguan. Padahal teman-teman, sakit sihir ini adalah mudahnya menganalisanya bagi yang sudah terkena sihir. Artinya begini, coba bertanya sama diri, apakah ini diriku atau bukan? Ketika kau ragu itu dirimu atau bukan, maka disitulah kau baru sadar bahwa kau sakit akibat sihir kalau itu bukan dirimu. Ya. Jadi orang yang terkena sihir ini teman-teman, pikirannya itu menjadi dua. Ya. Pikirannya menjadi dua. Ya. Pikiran berontak, emosi tidak jelas, dan satu lagi pikiran yang sebaliknya, yang bukan seperti itu. Nah, cuman ya, setiap orang memahami hal-hal begini, pemahamannya tentang sakit akibat sihir ini ya berbeda-beda pemahamannya, dan pemahamannya ini ya tergantung logika masing-masing, ya, tergantung logikanya masing-masing. Ada yang misalnya dia udah positif sakit sihir, ya saya sudah berikan jawaban sakitnya akibat sihir, tapi dia tidak mau menjalankan solusinya. Ada yang begitu, ya, ada yang begitu. Ada yang tipe orang yang ketika diberikan solusi langsung cepat dia, ya, langsung cepat untuk melakukan solusi yang diberikan. Jadi macam-macam karakter orang teman-teman. Dan ada orang juga yang lebih percaya pengobatan itu ya sifatnya ya kalau dilihat dengan matanya nih berdoa gitu. Ada yang begitu. Ada juga yang dengan menggunakan media bahan-bahan yang sulit didapat. Ada yang lebih percaya begitu.
Ada juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya alami dari alam. Jadi karakter orang memahami tentang pengobatan begini berbeda-beda. Nah, teman-teman semuanya, jadi berjalanlah seiring waktu, ya, berjalan seiring waktu. Saya mempelajari kasus-kasus orang, ya, kasus-kasus orang. Saya ambil kesimpulan bahwa sakit akibat santet ini adalah sakit penyakit hati. Jadi orang yang mengirim santet ini adalah orang yang berpenyakit hati. Ya, artinya senang melihat orang susah. Susah dia melihat orang senang. Nah, begitu. Jadi penyakit hati lainnya semua. Ya, penyakit hati. Jadi hati-hati dengan hatimu. Hati-hati dengan hatimu. Jangan kau buat hatimu menjadi susah melihat orang senang, dan senang kau melihat orang susah. Jadi teman-teman, rintangan demi rintangan di dalam melakukan penerapian kepada orang yang sakit akibat sihir itu saya lewati, saya jalani, ya, dengan fokus pada visi dan misinya, menyehatkan orang banyak di luar sana dari sakit akibat gangguan sihir. Mau orang percaya maupun tidak percaya, ya masa bodoh. Toh nggak disuruh percaya, ya, masa bodoh. Tapi bagi orang yang sudah sakit, pasti dia akan fokus untuk yang namanya perobatannya. Yang namanya perobatannya. Apalagi kalau dia sudah mimpi-mimpi buruk. Ya, apalagi kalau dia sudah mengalami yang namanya mimpi-mimpi buruk, nggak bisa tidur, itu dia akan fokus mencari obatnya. Nah, jadi konten yang saya lakukan ya, sebagai kreator untuk menerapi orang-orang sakit akibat sihir atau santet di luar sana. Terlebih juga orang-orang yang kesurupan itu, teman-teman. Orang-orang yang kesurupan ini kan rentan di dalam tubuhnya atau rumahnya itu, rentan dimasuki. Banyak pintu itu terbuka lebar, makanya gampang orang kesurupan, ya. Jadi kalau orang yang kesurupan itulah pintunya terbuka lebar-lebar di dalam dirinya atau rumahnya. Rumah rohmu itu pintunya terbuka lebar-lebar, jadi gampang orang kesurupan. Tapi tidak semua orang bisa kesurupan. Nah, kalau orang yang suka kesurupan inilah perlu dilatih, sering-sering tarik nafas. Jadi sering-sering tarik nafas, olah nafas, biar kau jangan gampang kesurupan, dan biasakan fokus. Jadi sama juga dengan santet. Santet itu setelah saya pelajari, teman-teman, adalah ketahanan nafas. Ya. Jadi kita berlomba-lomba. Ya. Nafas siapa yang panjang? Bukan nyawa, ya, bukan nyawa yang saya maksud sini. Adalah nafas siapa yang panjang di dalam menjalani perobatannya dan juga menjalani pelepasan. Jadi ketika seseorang juga mengalami yang namanya perobatan, dia akan mengalami gangguan pikiran, dibuat ragu-ragu maupun sulit percaya. Nah, itu dulu teman-teman ya. Itu dulu teman-teman ya. Nanti saya lanjut lagi part 3 tentang kenapa saya jadi seorang perapi. Jangan lupa yang belum, saya juga mengadakan yang namanya live terapi untuk pembersihan dan pelepasan. Yang sudah gabung, saya ucapkan terima kasih. Memang butuh biaya untuk bergabung, ya, untuk menjalani yang namanya pembersihan dan pelepasan secara live di YouTube dengan saya, Bang Lu. Yang belum bergabung, ayo bergabung, ya, untuk pembersihan dan pelepasan, biar rohmu kuat, ya, biar rohmu kuat terhadap serangan sihir tersebut. Baik, saya Bang Lu mengucapkan syukur dan terima kasih, dan sehatlah selalu. I love you, I miss you. Bye bye.